Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita. Masih di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib wal Hikmah, karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, di halaman 28 ya. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi fi ilaji hifatir roksi. Bab yang ke-7 itu tentang ilaj atau menyembuhkan atau bikin kita itu mengobati penyakit kepala. Wawa sama niatu ababin, dan ini terdapat 8 bab. Jadi pas waktu kita sakit kepala itu bisa kita obati menggunakan bahan-bahan herbal seperti madu dan tumbuh-tumbuhan lain. Di sini saya tidak akan membahas tentang bahan-bahan yang bisa menyebabkan sakit kepala itu reda, tapi itu saya potong. Karena kalau untuk masalah sakit kepala biasanya menggunakan bodrek atau paramek itu sudah bisa sembuh. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan kepala. Jadi kalau kepala kita itu di situ munyer, menyebabkan kita itu bingung. Nah, ini obatnya kita lihat di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib wal Hikmah, karya dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Tata cara ilajul malhuf, tata cara meruqyah, ngobati orang yang bingung. Ya, ini penyakit. Jadi ketika Anda bingung, bukan sakit kepala tapi bingung kepalanya ya. Nah, itu sahihun mujarabun. Ini sahih dan tajrib. Yuktabu hadan nisfu dairatin wal asma allati fi wastiha. Jadi Anda tulis setengah lingkaran ini ya, setengah lingkaran dan asma yang ada di tengahnya. Kemudian wayu alikuha, kemudian Anda gantung. Jadi penulisannya di kain putih, kemudian digantung atau ditempelkan atau diikatkan di kepala. Nahu yabrok, maka Anda kalau bingung punya penyakit mumet ya, kadang tulalit, itu nanti insya Allah akan sembuh biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wadawal khotamul madkur, dan ini adalah khotam yang sudah kita jelaskan. Nafa'anallah bima amin. Ungdurhu fi syaifah ataliyah. Kita lihat di halaman berikutnya. Jadi halaman berikutnya ini ada raja semacam ini ya, raja yang biasanya diperselisihkan oleh orang-orang Salafi Wahabi bahwa menggunakan raja itu pada intinya adalah syirik. Kita ketahui bahwa Imam Jalaluddin Asyuti itu ahli hadis dan banyak sekali menciptakan atau mengkaryakan kitab-kitab fikih. Kalau dia mau ya, kalau beliau mau ingin mendirikan madhab sendiri, itu beliau sudah bisa, karena beliau itu makomnya adalah sudah makom mujtahid, tapi tidak beliau lakukan karena menghormati madhab Imam As-Syafi'i. Beliau ini ikut madhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab ini ternyata kita jumpai banyak sekali rajah-rajah yang berkaitan dengan ruqyah atau pengobatan, dan itu tidak menyebabkan syirik. Syirik itu tempatnya di hati, bukan masalah ada raja itu menyebabkan kita nyembah raja, itu bukan.
kita yakini bahwa rajah azimat itu cuman sebatas media atau wasilah atau sarana. Hakikatnya atau sandaran vertikalnya kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan rajah ini ya. Nah, Imam Jalaluddin Asyuti itu beliau pakar dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis, tapi beliau sempat mengkaryakan kitab yang berbau kitab tip atau kitab klinik ya, kitab tik semacam ini. Ilajul malhuf, jadi ngobati orang yang bingung, selalu bingung dalam kebingungan, kadang tuh lalit, dipanggil gak nyawut, nah itu bingung dia itu. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, berkatalah As-Syekh Jalaluddin rahimahullah ta'ala, idza tahala alaika rajulun malhufun qad jala aqluhu, jadi bisa dikatakan stres ya. Ketika datang kepada Anda ini seorang laki-laki yang kebingungan dan benar-benar hilang akalnya, berarti stres. Faktub lahu hadil asma, maka tulislah untuk laki-laki tersebut asma ini. Fa innahu yabra min hinihi, maka orang itu nanti insya Allah akan sembuh seketika itu juga. Wa ya hadil ayat, nah, dan ini yang ditulis ya, ayatnya adalah wa nufiha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Saya ulangi, wa nufiha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Itu yang Anda ditulis kemudian diikatkan kepada kepalanya orang stres, insya Allah dia akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda disuruh milih apakah menuliskan ayat ini ya, wa nufiha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, atau menggunakan rajah ini ya. Rajah ini ditulis di kain putih, penulisannya ngikuti seperti yang ada di dalam video, kemudian diikatkan ke kepalanya orang yang sakit atau orang stres atau orang bingung. Nah, ini insya Allah orang tersebut akan sembuh. Sembuhnya juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah ngobati orang stres, tata caranya seperti ini ya. Nah, diikatnya agak kenceng biar otaknya itu normal kembali, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.